paham, Nabi Abraham itu sudah memperkenalkan nama Allah kepada keturunannya jauh sebelum sembahan yang dikatakan sebagai Ahura Mazda itu disembah. Itu pun muncul nanti di abad kedua sebelum Masehi. Kucluk. Dan nanti koin itu kamu pernah pertontonkan di abad ke-7. Katanya sih begitu. Sejak kapan kemudian orang-orang yang Anda katakan tadi itu menggunakan kata Allah? Sejak kapan? Apa dasar pijakannya? Sudah Anda menyebutkan nama sembahan mereka adalah Ahura Mazda, masih Anda bawa-bawa Allah ke sana. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada keturunannya, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para kali kau datang merampok orang punya, habis itu kamu poles segala macam upaya. Sedangkan orang Quraisy saja, orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulanna, apa kata mereka? Allah, Allah, Allah. Fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka semuanya akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana kata Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala-berhala? Padahal mereka tahu nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, secara turun-temurun sudah memperkenalkan nama Allah sebagai nama pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Pandai-pandaian, hasil curian dipoles entah kemana-mana, bawa koin-koin ke sini. Gak bisa kau nipu, gak bisa. Kita tahu juga pelajaran, cuman saya gak bisa buka kamera, gak bisa kayak Dinda Kors itu, gak bisa. Tapi kok data-data kayak begitu juga gampang kok, tinggal dicari di mana-mana pasti ditemukan. Lagian juga itu tadi gambar-gambar apa pula itu yang dibikin? Emang gak bisa diedit yang kayak gitu-gitu? Pandai-pandaian. Intinya, kesimpulannya, dolphin albino. Terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah yang mendukung ya. Intinya adalah apa yang menjadi pencanangan Kristen kemudian mengambil kata Allah itu harus mereka akui bahwasanya kata Allah itu diambil dari nama sembahannya umat Islam. Siapa lembaga kitab Indonesia sebelum menerjemahkan terlebih dahulu melihat koin daripada agama Zoroaster? Ada? Woi, ada dari penerjemah Bible itu yang melihat dulu Zoroaster? Woi, ada? Kagak ada. Ada penerjemah-penerjemah yang diperintahkan oleh Belanda itu. Woi, sebelum kau terjemahkan Bible, kau lihat dulu itu agama Zoroaster, apa nama sembahannya? Woi, ada nggak? Dasar kucluk. Udah nyata-nyata kata Allah itu ambilnya di Al-Quran. Wah, bawa-bawa Zoroaster. Dasar pekok, agama penipu, maunya tipu aja terus kerjanya. Akui saja, Bang Suma, kata Allah itu kami ambil bukan dari Al-Quran, tapi dari bahasa Yunani dalam kitab kami Matius 10 nomor 34. Di situ ada kok kata Allah. Di situ kok ada kata Allah. Ada kok kata Allah di situ di kitab kami. Apa arti Allah dalam bahasa Yunani? Hanya. Barangkali bah. Atau Anda ingin mengatakan salah Bang Suma, kami mengambil kata Allah dari kitab Mazmur. Oh ya? Ya, di mana tertulis? Ada kok di dalam Mazmur 10 nomor 7. Apa di situ dikatakan? Allah. Oh, cocoknya itu kalau begitu. Jadi bukan dari Al-Qur'an ya? Iya. Oh, pantas aja kau membacanya Allah. Ternyata cek per cek Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Hei, udah gila kalian? Hah? Udah gila? Hah?
Tuhan kalian sumpah serapah. Hai, gila aja, jauh kali kelempar. Kami menggunakan kata Allah karena kata Allah itu adalah gelar. Ambil dari mana? Dari agama Zoroaster. Koclok. Kau itu nipu-nipu nggak tanggung-tanggung Kau sekolah ternyata itu akibat makan babi, makan guguk, ternyata dipakai untuk nipu Jago kali kalian ya. Mari kita terjemahkan Bible kita dengan mengambil nama gelar Tuhan di dalam koin Zoroaster. Koclok. Tidak punya malu kalian Dasar penipu. Naik-naik ke sini mau nipu. Dikiranya kita nggak belajar. Muslim menaklukkan kemudian penganut agama Zoroaster yang ada pertama dan tertua di Persia. Itu tahun berapa, Paman? Tahun berapa umat Islam menaklukkan Persia, Paman? Jadi kalau di situ muncul kemudian nama Tuhan mereka Ahura Mazda, lalu kemudian diganti Allah, itu berarti yang memiliki wewenang pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Jadi wajar kalau koinnya kemudian digantikan dengan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena sudah dimenangkan, ditaklukkan oleh tentara Muslim. Pada tahun berapa? 600 berapa itu Bang Handi? Lupa saya. 600 berapa Bang Handi? 650 berapa itu Bang Handi? Iya benar 650-an. Bang Handi hilang gurunda. Mantap sekali Bang Suma. Siapa yang mengajarkanmu Bang Suma? Roh Kudus dong. Gila aja lu. Mau nipu-nipu kami di sini ya. Sayangnya kamu itu nggak bisa diajak diskusi pelan-pelan kemudian. Sayang sekali. Cobanya bisa kita ganti-gantian buat malu kau. Ya. Bawa-bawa Tuhan kami menggunakan kata Allah. Karena itu gelar. Dari mana ambilnya? Dari agama Zoroaster. Kagetlah kita. Jauh kali kau bertamasya. Ya udah. Jauh kali berselancar ke Zoroaster. Dasar penipu. Penipu. Alhamdulillah. Penipu, saya tanya samamu penipu, siapa petugas dari penulis Bible yang melakukan penelitian sampai ke koin? Sebentar, bukan sebentar Bang Zuma, kita enggak, luruskan. saya tanya dulu. Maksud kamu saya kan cuma mau nipu, hanya cocok-cocokologi saja. Bukan. Sekarang tunjukkan Abang ke mau saya ngomong, siapa dari penerjemah Biblemu yang melakukan penelitian sampai ke Iran sana. Siapa? Jawab. Selesai, boleh saya ngomong? Ya, tunjukkan siapa yang pergi melakukan penelitian terhadap agama Zoroaster dan meneliti koin sehingga di dalam kitabmu ada kata Allah. Siapa? Tunjukkan, silakan. Sabar dulu deh, sebentar. Jangan kau menipu pencuri. Kasih agamamu memang diajarkan, dulu. Agamamu memang diajarkan untuk nipu-nipu. Sebentar, jadi nggak usah. Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan aja buktinya. Kau buktikan. Bukan, begini, saya nggak butuh ini, Zuma. saya nggak butuh. Saya sudah jawab tadi nih, saya sudah jawab. Iya, saya tinggal saya butuh. Yang Bang saya Zuma, butuhkan sekarang adalah pembuktian Kristen penyembah manusia itu pada saat mau menerjemahkan kitabnya mereka melakukan penelitian terhadap koin ini. Cepat kok, sebelum ku tapek kepalamu. Hei, jangan kau patoloi orang kau. Agama patol. Agama patoloi. So bagaimana ini? Sebentar, tenang dulu Bella. Kamu tidak perlu bawa ini. Tidak, sebentar Bang Zuma. Ini kau jadikan saja. Buktikan dulu siapa Zuma, yang melakukan penelitian dari agamamu, mengambil dari koin untuk menerjemahkan Biblemu yang dari barat itu. Silakan.
silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi begini, tidak ada hubungannya dengan koin satu. Lah, dan Kenapa kalau saya dari mana? bawa Kenapa kau koin? menghubungkan di situ? Iya, makanya saya jelaskan dulu Iya, kenapa di saya mana bawa kau menghubungkan koin. di sana? Di mana kau menghubungkan Maksudnya itu? saya, koin itu kita lihat bahwa abad ke-7 Allah itu adalah gelar, bukan nama. Dari Begitu mana loh. kau dapat itu? Ini Tuyul? makanya Nakal loh. kau. Waduh, bahasanya ini Nakal Islam kau sekali. ini. Sebentar dulu, Nakal Bang. kau. itu Bu, abad Makanya ke-7 ini kan? Yang kau maksud itu buktinya, abad ini- ke-7 kan? Ini abad ke-7, iya Terus abad apa, ke-7 apa Bang. hubungannya dengan nama Allah dalam kitabmu? Iya, Apa? jadi abad Apa ke-7 itu hubungannya dengan nama Allah yang ada dalam iya, kitabmu? bahwa abad Apa? ke-7 itu Allah itu adalah gelar. Dari mana Hanya, nenekmu ajari kau makanya itu? dengar, makanya saya kasih tunjuk ini. Saya kasih Ya, tunjuk enggak, ini yang buktinya. saya Besarkan tanya, dulu yang saya layarnya. tanya, Aduh. dari mana penulis Waduh, Bibelmu susahnya ini, Dik. mengambil kata Allah dari situ koin? Dari mana? Hah? Nah, kalau kau suka Ma, tenang nipu-nipu dulu, agamamu. Bella. Jangan Kau jangan nipu-nipu di marah-marah. sini, enggak usah kau tipu-tipu. Iya, Sekarang saya tenang tanya kau dulu. dulu. Dengar. Iya, Sebelum saya dengar, turunkan kau, iya. dengarkan. Enggak, langgar kilo, Bang Zuma. Kau yang dengar saya, dengar saya. langgar kilo. Kau yang Aduh. dengar saya. Aduh, dulu nek bawaan ini. Kau penyembah manusia, dengar saya. Penerjemahan Bibelmu itu yang mereka jadikan rujukan Al-Quran, penyebutan nama Tuhannya umat Islam Allah, atau mereka Di-mute jadikan terus rujukan. ini. Dengarkan Kenapa dulu. Sakulu, dengarkan dulu. Weh, siapa? Dengarkan Sakulu, dengarkan. Nggak, Dengarkan botol pertanyaanku memang. dulu. Sakulu, dengarkan dulu. Siapa di antara penerjemah Bibelmu yang menerjemahkan Bibelmu pertama kali dengan mengambil kata Allah di dalam koin orang Zoroaster, atau mengambil kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia? Jawab. Sakulu, jawab. Sakulu Mat Dendang, jawab. Jawab saya. Tidak ada masalahnya itu, karena Enggak itu ada gelar, masalahnya. Bang. Berarti kau memang paluka. Kau Siapa memang paluka. Yang Bukan saya paluka. tanya, paluka, Makanya. dengarkan paluka, dengar. langgar Yang itu saya loh. tanya Maksudnya, paluka, siapa di Rasul ini nonton antara bawaan, penerjemah deh. Bibelmu yang ada di Indonesia ini sebelum menerjemahkan Jangki kata Allah pakai sirik itu kau mengambilnya bangka, dari begini, dengar dari kilo, koin? langgar kilo, dengar dulu. Dengar Siapa dulu. dari penerjemah Bibel Atau yang mengambil bicara kata dulu, Allah nanti dari koin abis itu? ini Siapa? saya gantian kita, ya, gantian Oke, kita. dengar ke dulu saya, bicara, ya. dengar ke Kak Blama, dengar Kak. Siapa yang di Wih, penerjemahan kita boleh bahasanya dengar Kak Sakulu, dengar Kak. Paluka, dengar Kak. Siapa di antara penerjemah Bibel Indonesia? Jangki pakai sirik Dengarkan bahasa dulu. Makassar. Iya, oke. Paluka anak Sundala, dengar Kak. Siapa di antara pengarang kitabmu, penerjemah kitabmu? Kau punya etika tidak kau? Pertanyaan saya, dengarkan. Siapa di antara penerjemah Bibel dari Belanda ini sebelum menggunakan kata Allah dalam Bibel terlebih dahulu melakukan penelitian ke koin? Atau saya tanya kau yang kedua, sederhana saja jawab. Dengarkan. Penggunaan kata Allah dalam Bibelmu ambil dari kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia, atau ambil dari kata Allah yang ada di koin itu? Jawab. Oke, boleh saya bicara? Kau dengar Ji pertanyaanku tadi? Bah, aku langgar ya, Ji. Apa pertanyaan saya? Ya, jadi oke, pertanyaannya dari mana kata Allah saat menerjemahkan Bibel? Oke. Ya, toh? Kau pintar berarti. Ya. Jawab nih. Iya, begini. Bah, tenang kita. Dari mana? Ambil napas dulu. Ya, ambil Dari napas dulu. mana? Sudah tenang belum? Iya, saya tanya kok dari mana? Iya, makanya. Jadi, Bang, waktu itu misalnya Ledeker ya, waktu datang menerjemah, pasti dia tanya orang Indonesia, iya tuh. Dari Al-Quran Betul, berarti. iya makanya Dari kebetulan Al-Quran itu orang sudah selesai. Betul, Tamat iya. tahu berarti. Iya Udah selesai makanya kan? dengarkan dulu. Kenapa itu tidak masalah? Sekarang dengar argumenku. Nah, ya sabar. Abang kan pintar nih. Bang Zuma pintar. Lebih dari 10 tahun berdiskusi kan. Saya kan orang baru ini, bukan siapa-siapa. Makanya jangan kau sotak. Kau sadar Iya. di paing. Tenang Ki dulu Bella. Jadi begini, kenapa tidak jadi masalah di Kristen? Karena Allah itu Karena? gelar.
Nenekmu kiper. Ini Tadi argumen saya. Kutanyaku dulu. Saya ulang pertanyaanku. Kutanya begini, dulu. begini Bang Zuma, sebentar. Begini, Jujur begini. kau ulangi. Sebentar, Penerjemah Bang kitabmu Zuma. itu mengambil kata Allah dari Islam atau dari koin? Iya, karena orang Islam yang membantu, tidak masalah. Karena Sekarang saya Allah tanya itu kau, gelar. jangan kau ambigu. Sekarang Bang Zuma Kamu tunjukkan mengambil bukti kata sama saya Allah abad itu. ke-7 Allah itu bukan gelar, Allah itu nama. Kamu Tunjukkan coba. ambil kata Allah Buktinya itu Bang Zuma dari mana? Al-Quran atau dari koin ini? Bang Juma, langgar kiro, dengar ki dulu. Coba abang tunjukkan Saya semua. tidak peduli. Tidak peduli. Biasanya banyak Saya data. tidak Coba Bang peduli. Kores. Yang Bang saya Kores. tanya, kitabmu Bang mengambil Kores. kata Allah itu Aduh. dari Al-Quran atau dari koin ini? Juma, tunjukkan bukti abad ke-7 saat Saya tanya dulu Islam berjaya. samamu. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Di sini saya bilang gelar. Kalau Anda bilang nama, oke, gini deh. Iya toh. Coba mana datanya Bang Ngorok Zuma? memang kau di ngoroko. Karena Siapa saya kok tanya tidak ada tenang ki dulu. hubungannya. Yang saya tanya Tenang ki itu dulu. Bibelmu. Yang saya tanya itu Bibelmu. Ambil terjemahan dari Al-Quran atau dari koin? Iya, kuiseng mi. Ya apa jawabannya? Dari koin atau dari karena Al-Quran? waktu itu orang Islam yang membantu penerjemah. Jadi ngambilnya dari mana? Iya, Ambil tentunya kitabmu itu orang ambil Islam dari mana? ambilnya kan dari Quran kan. Alhamdulillah, Tapi sudah nggak masalah. selesai. Karena Ambilnya Allah dari itu Al-Quran. gelar. Udah, turunkan host. Bukan, Turunkan. Udah, Allah selesai. itu Turun. Kamu turun. Turun. Selesai. Jadi kita mendengarkan teman-teman ya, bahwasanya si Paluka tadi pencuri tadi itu mencuri kata Allah itu dari Al-Quran. Dah selesai kan? Nah, adapun kemudian untuk membebaskan diri mereka itu dari keadaan yang mengambil terjemahan dari Al-Quran masuk ke dalam kitabnya, mereka mencari alasan. Lantas dia dapatkan koin. Meskipun di koin itu gelar, kata Allah itu gelar, di koin itu maksudnya, misalnya. Tapi faktanya ngambilnya dari mana tadi? Dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu, nama Allah itu adalah bukan gelar, itu adalah nama. Jadi terjemahan Al-Quran diambil masuk ke dalam Bible, yang adalah nama Tuhannya umat Islam. Kalaupun dia menemukan koin bahwa sembahan Ahura Mazda itu, sembahan orang Zoroaster itu bergelar Allah, walaupun itu ada, tapi faktanya mereka mengambil kata Allah bukan dari koin, tapi dari Islam. Berarti dia dengan sadar mengakui kata Allah dalam Bible itu berasal dari Al-Quran. Salah nggak kalau kita mengatakan dia paluka? Salah nggak kalau kita katakan dia pencuri? Gak salah kan? Gak salah. Gak salah. Nggak salah lah. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Silakan. Ya, apa ya? Ini terlalu kekanak-kanakan sekali argumen. Karena ada lafaz Allah terus ada gambar, maka gambar tersebut dibilang itu adalah Allah. Ini kan terlalu kekanak-kanakan gitu. Bercanda-bercanda bocil-bocil pagan gitu loh. Coba dong kalau mau jujur gitu kan, Allah dibilang gelar itu di mana, kamus apa, inskripsi apa gitu. Dalam Al-Quran aja Bismillahirrohmanirrohim. Bismi, nama Allah, nama Allah. Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Gitu. Itu udah disebut tuh nama Allah. Masih kurang. Al-Fusilat ayat 30. Pengasih dan penyayang. Iya itu afan. Terus Al-Fusilat ayat 30 sampai 31. Dan beruntunglah orang-orang yang dimana Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Nggak bisa itu yang satu gelar, yang satu lagi gelar, nggak bisa. Ini belum nanti ke hadis nama Allah banyak banget gitu. Cuman tadi yang menarik adalah buat dia nama Tuhannya mereka yang bernama Yahweh itu ngambil dari dewa berhala bulan Mesir, itu bukan masalah buat mereka. Baguslah, yang penting jujur dia. Mantap, mantap. Atau sekarang gimana?
Gini misalnya ya, kalau misalnya kalian bilang Allah itu gelar, mau nggak gua kasih Yesus itu adalah nama untuk kondisi di mana perut sedang sakit gitu. Mau nggak? Mau nggak gue gituin? Supaya enggak, Yesus itu kita jadikan gelar gitu ya, Kores. Iya, jadi kayak gini misalnya Sasugi, misalnya kayak gini. Gini contohnya aduh, gini, Kores. perut gue mules, gue Yesus dulu ya. Gitu bisa, mau nggak? Bukan gitu. Weh, itu Yesus siapa tuh belum disiram? Kayak gitu mau nggak kayak gitu? Gini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti gini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, boleh enggak kayak gitu tuh? Kita jadikan gelar dia. Iya, soal bikin kita misalnya bikin terjemahan kayak gitu bayar berapa sih paling lah? Murah bisa kita. Gampang. Atau kita datang ke KBBI kita masukin lagi definisi buat kata Yesus, mau nggak? Yesus adalah kondisi di mana orang sedang ke belakang, kayak gitu, mau nggak lu? Bagus juga itu untuk gertak balik kan.